Nih Felix. Udah? Oke, jadi kita bahas ulang aja dari atas. Namanya alkil halida. Jadi halida atau halogen itu berada di golongan 7A. Terus alkilin ini alkil halida ini tata nama pertama. Caranya itu yang R. Itu kan nanti kan bakal ikatan antara atom C, atom rantai karbon sama si halogennya. Nah, jadi ketika alkil halida itu rantai karbonnya itu jadi cabang, yang halogennya tadi itu jadi halidanya. Nah, kalau yang halo alkana itu si halogennya itu nanti bakal jadi cabang. Justru yang rantai induknya itu si alkananya. Oke, lanjut. Jadi alkil halida itu ini jenis-jenisnya ya. Jadi ini alkil halida primer, alkil halida sekunder, alkil halida tersier. Kenapa? Itu kalian lihat aja halogennya nempel ke atom C apa. Kalau atom C primer berarti alkil halida primer gitu. Atom C tersier berarti alkil halida tersier. Nah, ini ketika dia di ujung sama ini ketika dia di tengah. Terus ini ya, ini bisa nempel di mana aja gitu ya anggapannya. Sama aja. Alkil halida adalah senyawa model halogen terikat pada atom karbon jenuh. Atom karbon jenuh ini berarti yang C-nya lurus ya. C-nya rangkap satu gitu. Jenuh karena dia nggak beda-beda, berarti rangkapnya cuma satu doang gitu. Oke, tata nama. Perpanjangan langsung dari aturan tata nama alkana. Halogen sebagai substituen pada rantai induk. Ya, ini penamaannya ada dua kayak yang aku bilang. Kalau kalian mau pakai tata nama yang halo alkana, ya udah jadiin aja dia ini cabang. Contoh, kalau ada Cl gitu. Kalau ada Cl berarti namanya jadi kloro terus alkananya gitu. Jadi misalkan adanya CH3, CH2, CH3, CH, CH3. Tapi di tengah-tengah ini ada Cl nempel. Berarti nanti namanya itu 2 kloro propana gitu. Atau kalau Br bromo, kalau I itu iodo. Kalau satu lagi apa? Biasanya kurang ada sih. Semuanya. F fluoro, I Br bromo, Cl kloro, Bromo, kloro, I iodo. Ya. Masa iodo? Iodo. Dari iodin, iodida jadi iodo. Iodo atau iodo? Iodo, IODO. Oke. Maksudnya terhibridasi kok. Hibridisasi. Jadi ini kan sebenarnya gini ya. Sebenarnya itu kan kalau kita lihat tadi itu si ada yang petak-petak. Kalian ingat yang petak tanda panah yang aku bilang nggak penting itu? Ya. Nah, itu tuh sebenarnya kalau S itu cuma ada satu petak, isinya 2 elektron. S kan 2 elektron kan, satu petak isi 2 elektron. Tanda panah hadap ke atas, tanda panah hadap ke bawah. Kita gambar aja deh. Ini kita hapus lagi ya. Set. Oke. Nah, jadi ketika ini akhirannya misalkan 1 S 2. Nah, ini tuh berarti ada petak 1. Tapi ketika dia P itu petaknya 3. Misalkan P-nya itu 2 P 6. Kalau kalian bingung ini petaknya ada berapa, ingetin aja. Misalkan S itu kan 2 tuh. Satu petak itu bisa nampung 2 elektron. Jadi 1 ngadep atas, satunya ngadep bawah. Nah, kalau P ya berarti 1. Ini ya, kalau kalian mau gambar itu atas duluan. Jadi atas, bawah gitu. Nah, jadi ya ini atas, bawah. Tapi kalau D kan 10 tuh, berarti petaknya 5. Kalau F itu 14 berarti petaknya 7 gitu. Nah, sekarang terhibridisasi itu sama dengan ini. Maksudnya itu atom karbon yang terhibridisasi sp3. Nah, jadi sebenarnya si atom karbon itu dia tuh bukan, itu kan ingat nggak atom karbon tuh akhirnya berapa? Atom karbon itu memiliki nomor atom 10. Elektron valensinya berapa? 10. Salah. Bukan 10. 6. Elektron bukan. Kan dia kan nomor atomnya 6 tuh. Elektron valensinya berapa? 4 kan? Nah, 4 itu
tadi kan berakhir di P ya. Berarti kan kalau S-nya udah penuh 2, P-nya itu kan sisa 2-nya. Karena kan nanti kan mau ditambahin dengan S. Ya kan? Jadi kalau kalian isi itu aja kan gini nih. 1 2. Nah, tapi sayangnya kalau dia mau ngikat 4 itu nggak bisa gini. Karena ikatan itu kan kalau kau ada ngasih sesuatu, terus dia juga ada ngasih sesuatu, baru terbentuk ikatan. Kayak kau dan pacarmu. Nah, tapi karena dia gini, ini kan berarti cuma bisa 2 nih sebenarnya ikatan. Bisa di kotak yang pertama ini, kotak yang kedua. Karena kotak ketiga kosong, dia nggak ngasih apa-apa kontribusi. Kayak kau keangkatan. Maksudnya kotak kosong cuy. Nah, jadi buat dia bisa ngikat 4, terhibridisasi sp3, S-nya 1, P-nya 1 2 3, itu caranya yang elektron tadi di sini yang ada bawah tadi kita pindah ke sini. Nah, jelek banget cuy. Ya udah nggak apa-apa. Nah, ini baru namanya terhibridisasi karena di S-nya cuma ada 1, bukan 2 lagi, 1. Di P-nya ada 3. Nah, itulah terhibridisasi sp3. Kayak apa ya? Anggapannya tuh berubah gitu loh. Henshin ya. Itulah namanya hibridisasi sp3. Kalau sp ya berarti S dan P doang gitu. S-nya 1, P-nya 2 gitu. Oke, lanjut ya. Mana sih? Oh, yang ini. Oke. Aturan penamaan kayak yang aku bilang tadi, kalau kalian mau kasih nama dia halogen sebagai susunan pada rantai induk. Oh ya. Nah, nih bromo dimetil etana. Ingat sekali lagi ya, kalau kalian mau kasih penamaan itu sesuai dengan abjad. Jadi jangan kalian kasih dimetilnya duluan. Sedangkan ada bromo kan B. Jadi tetap kasihnya B-nya duluan gitu. Dari metilnya. Kan dari metilnya. Apanya? Abjadnya. Oh iya, makanya kasihnya jangan kalian kasih metil duluan. Tapi kasihnya bromo duluan gitu. Walaupun dia ada dimetil, tetap ambilnya yang M ini ya, karena rantai nama aslinya kan M. D ini cuma ngatain 2 aja gitu. Ini apa? Masih sama. Masih. Di kloro metil butana ya, sama ya. Sama persis ini justru. Sama kayak penamaan alkana. Bromo heksana. Oke, belum. Kita penamaannya tadi ini kan baru yang halo alkana yang ini nih. Yang kayak penamaan kayak alkana biasa nih. Nah, ada yang penamaan itu alkil halida. Alkil halida ini nih susah karena kenapa? Dia tuh lebih nggak reliable gitu. Hapus dulu aja. Jadi ketika ada misalkan ini Cl nih, ini Cl. Terus dia ngikat atom C, C-nya gini 2 nih. Penuhin aja ya, hanya sendiri ya. Bisa lah. Nah, ini kan harusnya kan 1 kloroetana. Tapi kalau kalian pakai penamaannya tadi si alkil halida, yang ini justru jadi cabang nih. Bentar, masih nggak gerak. Nah, justru yang C ini 2-nya jadi cabang. Nah, ini jadi halidanya. Karena dia kloro, berarti jadinya klorida. Ini klorida, ininya jadi etil. Nah, sekarang kita lihat alkilnya duluan, berarti namanya ini nanti etil, baru si kloridanya. Karena dia halida. Nah, kenapa aku bilang susah? Ini bakal susah ketika cabangnya itu nggak sederhana. Ini kan sederhana banget nih, cuman kayak lurus gitu ya. Tapi kalau dia gini, terus gini, mungkin ini masih bisa nih. Oh, ini nanti apa nih? Sekunder butil ya. Tapi aku nggak mau. Aku maunya tambahin lagi. Terus aku mau tambahin di sini. Nah, ini kalau kalian mau pakai si alkil halida tadi, ini kalian nggak bakal tahu ini alkil apaan ini. Ini nggak ada alkilnya gitu kan. Tapi kalau kalian pakai si halo alkana, oh jelas. Ini jadi rantai induk. Terus ke bawah. Nah, ini jadi rantai induk. Terus cabangnya tinggal ya, ini kloro sama ini metil gitu aja. Jadi, nah ini yang menarik nih. Ini kan kloro sama metil ini sama-sama 2 nih kebetulan. Nah, ini kita mau ambil dari mana nih? Kenapa kloro? Karena kan dia duluan, paling urutannya harusnya kloro dulu kalau urutan penomorannya. Jangan cabang.
Ya, jadi gini, kloro ini kan sebagai cabang ya, tapi dia tuh juga sebagai gugus fungsi karena dia aneh sendiri gitu, dia aneh, sangat aneh. Ya udah kita ambil yang ini duluan. Tapi kalau dia semisal dia etil sama metil, Nah, gimana? kalau semisal ini bukan kloro nih, kita balik lagi ke alkana ya. Tapi nggak apa-apa. Iya iya, yang di sini C-nya 2 gitu. Oh, etil sama metil gitu lah. Heeh. Ya sama kayak yang aturan waktu di siklo yang paling panjang. Ya, nah, kita ambil itu. Oke, tahu ya. Jadi kita ambil yang paling panjang sama yang paling aneh gitu. Itu yang duluan. Oke, lanjut. Itu kalau alkil halida udah ketemu ya sama haloalkana udah. Nah, ini yang paling